Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita sama-sama memprediksi daftar pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil, serta mari kita mengukur kekuatan kedua tim antara Indonesia dan Australia. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Pak Erick Thohir baru saja mengumumkan akan adanya 3 pemain keturunan baru yang akan diusahakan di proses sebelum laga melawan Australia. Mereka adalah Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Maka dari itu menarik untuk kita bahas, dan berikut prediksi daftar 27 pemain super mewah timnas Indonesia untuk laga melawan Australia. Kita mulai terlebih dahulu dari staf pelatih timnas Indonesia. Ada sekitar 8 orang yang akan tergabung dalam staf pelatih timnas Indonesia saat ini, dan berikut nama-namanya. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg sebagai asisten pelatih, Stuart Woodenberg sebagai pelatih kiper, dan Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik. Dan untuk 2 nama lagi berasal dari Indonesia, sosoknya sampai saat ini belum diumumkan resmi oleh PSSI, dan kemungkinan bulan depan sudah akan terungkap siapa saja pelatih asal Indonesia yang akan bergabung bersama Patrick Kluivert. Ya teman-teman, nyangka nggak sih? Sekarang timnas Indonesia memanggil kapten dari klub Serie A dan bahkan pemain dari Bundesliga. Dan berikut prediksi daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Kita mulai dari pemain yang berkompetisi di luar Indonesia. Garuda memanggil Jay Idzes, Kapten Venezia FC Serie A, Kevin Dix dari Bundesliga, Mace Hilgers dari Eredivisie, Calvin Verdonk dari Eredivisie, Eliano Reinders dari Eredivisie, Tom Haye dari Eredivisie, Ivar Jenner dari Eredivisie, Jairo Riedewald dari Liga Belgia, Shaine Patinama dari Liga Belgia, Ragnar Oratmangun dari Liga Belgia, Maarten Paes dari Liga Amerika, Rafael Struijk dari Liga Australia, Nathan Joe Aon dari Liga Inggris, Marcelino Ferdinand dari Liga Inggris, Justin Hapner dari Liga Inggris, Ole Romeni dari Liga Inggris, Elkan Bagot dari Liga Inggris, Jordi Amat dari Liga Malaysia, Sadil Ramdhani dari Liga Malaysia, Sandy Walsh dari Liga Jepang, Pratama Arhan dari Liga Thailand. Selanjutnya dari BRI Liga 1, Garuda memanggil Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Yakob Sayuri dari Malut United, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Dan tambahan jika 3 pemain keturunan baru yang disinggung Erick Thohir bisa bermain melawan Australia. Dean James dari Eredivisie, Joey Pelupesi dari Liga Belgia, Emil Audero dari Serie B. Bagaimana menurut kalian dari semua daftar tersebut? Jika teman-teman punya pilihan lain, tulis komentar apapun di bawah ya. Selanjutnya kita masuk ke prediksi starting yang akan digunakan melawan Australia. Jay Idzes, Mace Hilgers, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Eliano Reinders, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Maarten Paes. Dan formasi yang akan digunakan adalah 5-3-2. 3 center back akan diisi oleh Jay Idzes, Mace Hilgers, dan Kevin Dix. Back kiri akan diisi Calvin Verdonk. Back kanan akan diisi Eliano Reinders. Bisa juga Sandy Walsh. Sektor tengah akan diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Jika Jairo bisa main saat laga lawan Australia, maka posisi Marcelino akan diganti Jairo Riedewald. Akan tetapi kita anggap saja Jairo belum bisa main ya teman-teman. Jadi kita akan tetap pakai Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand di sektor tengah. Dan jika Joey Pelupesi bisa terkejar prosesnya dan bisa main saat melawan Australia nanti, maka dirinya juga bisa bermain di posisi Marcelino ataupun Ivar. Mengingat Joey Pelupesi adalah pemain yang berposisi gelandang, atau juga bisa menjadi pelapis dari Tom Haye, untuk Emil dan Dean James juga bisa jadi pelapis. Mengingat saat ini kita punya Maarten Paes dan Calvin Verdonk yang bermain sangat bagus di posisi yang sama. Untuk duet pemain di lini depan akan ada Ole Romeni dan Rafael Struijk, karena pada laga melawan Australia ini, Ragnar Oratmangun harus absen karena akumulasi kartu ya teman-teman. Posisi Rafael Struijk juga bisa diganti oleh Ramadan Sananta. Akan tetapi kita perlu pemain yang punya etos kerja tinggi seperti Rafael Struijk untuk sering maju mundur dalam permainan. Jadi kita akan tetap pakai Rafael Struijk. Ya tentunya ini hanya prediksi ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman juga mari komen di bawah seperti apa versi kalian, biar nambah seru.
Ya kira-kira akan seperti ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Kenapa harus pakai 5-3-2? Pertama, formasi 5-3-2 sudah lama disinggung oleh Alex Pastoor. Alex Pastoor mengatakan bahwa memakai formasi 5-3-2 bukan berarti bermain defensif, akan tetapi itu semua tergantung bagaimana kita menjalankannya. Ya kira-kira seperti itu perkataan Alex Pastoor bersama pundit Belanda. Kembali lagi karena lawannya adalah Australia dan Indonesia juga bertanding di kandang Australia. Bisa dibilang Australia akan menyerang habis-habisan timnas Indonesia karena sangat ingin menang di kandang sendiri. Jika Indonesia memakai formasi menyerang, contohnya 4-3-3, maka pertahanan Indonesia akan rapuh dan sangat mudah terkena serangan balik. Jadi memakai formasi dari Alex Pastoor yaitu 5-3-2, menurut Mimin ini sudah sangat bagus. Ya mungkin bisa saja jika timnas Indonesia untuk memakai formasi menyerang. Akan tetapi mengingat laga Indonesia versus Australia akan dilaksanakan di kandang Australia, maka kemungkinan Australia lah yang akan menyerang total. Jadi kemungkinan resikonya akan begitu besar jika timnas Indonesia memakai formasi menyerang dan menggunakan 3 back. Jadi prediksi Mimin kemungkinan timnas Indonesia akan memakai formasi yang disinggung Alex Pastoor, yaitu 5-3-2. Menurut teman-teman gimana? Tulis prediksi formasi kalian di bawah ya. Walaupun saat ini Australia dikabarkan terkena badai sidera pada pemain intinya, akan tetapi Australia tetaplah Australia ya teman-teman. Australia tetaplah raksasa Asia, negara langganan Piala Dunia zona Asia. Jadi timnas kita juga harus tetap fokus dalam permainan. Untuk formasi timnas Australia sendiri sering memakai 4-4-2 dan 4-3-3 pada saat melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Australia memakai formasi 4-4-2 dan saat melawan Bahrain Australia memakai 4-3-3. Tercatat 2 formasi itu saja yang sering digunakan timnas Australia. Saat Australia memakai 2 formasi itu, Australia sangat mudah terkena serangan balik. Tercatat dalam data pertandingan yang dijalani timnas Australia di situs AFC, Australia selalu kebobolan melalui serangan balik dan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Maka dari itu prediksi formasi 5-3-2, yang sekaligus itu formasi yang sempat disinggung oleh Alex Pastoor sang ahli taktik dan analisa di staf pelatih Indonesia. Menurut Mimin sudah sangat pas. Formasi 5-3-2 sendiri menurut Alex Pastoor bukan berarti bermain defensif. Saat memakai formasi ini timnas Indonesia bisa mempersempit ruang gerak pemain Australia. Karena dengan formasi 5-3-2, membuat pemain timnas Indonesia akan menumpuk di separuh lapangan saat mendapat serangan dan meninggalkan 2 orang di depan. Formasi 5-3-2 juga bisa untuk menyerang, apalagi melakukan serangan balik cepat. Formasi ini juga layaknya formasi lainnya yang bisa membuat kita menguasai bola dan jalannya pertandingan. Ya, seperti yang Alex Pastoor katakan, formasi 5-3-2 bukanlah formasi defensif. Jadi menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Bagaimana jalannya pertandingan Indonesia versus Australia nanti? Timnas Indonesia akan datang dengan kekuatan baru, staf pelatih baru, serta tambahan pemain baru. Dan Australia juga sama, mereka akan memainkan beberapa nama baru untuk menggantikan pemain inti yang mengalami sidera. Tentunya hal itu juga membuat Indonesia tak bisa menganalisa pemain Australia. Jadi laga Indonesia vs Australia 20 Maret nanti akan jadi laga yang sangat seru untuk kita saksikan teman-teman. Pelatih Australia juga mengaku tak bisa memprediksi formasi mana yang akan digunakan timnas Indonesia. Pelatih Australia, Tony Pavlovich, mengatakan bahwa Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memiliki formasi yang berbeda. Jadi dirinya mengaku cukup kesulitan menganalisa timnas Indonesia. Akan tetapi, Tony Pavlovich mengatakan bahwa Australia siap mengalahkan Indonesia di Sydney Stadium. Kita diuntungkan bermain di kandang. Kita punya lebih banyak dukungan dari para supporter. Itu akan membuat kita bangkit dan tentu saja kami ingin meraih 3 poin. Ujar Tony Pavlovich. Di sisi lain, pelatih Indonesia Patrick Kluivert mengatakan saat resmi dilantik sebagai pelatih timnas Indonesia bahwa target melawan Australia setidaknya harus pulang dengan membawa poin. Minimal 1 poin harus bisa kita raih. Kita tetap respect kepada lawan, dan lawan juga harus respect kepada kita. Tentunya melawan Australia, kita berharap dan akan mengusahakan bisa meraih 3 poin. Itu yang akan saya suarakan kepada para pemain. Yang penting adalah apa tujuan kita dan untuk apa kita bermain. Itulah yang akan selalu saya ingatkan kepada pemain. Ujar Patrick Kluivert saat pelantikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, tentunya semua pemain, semua masyarakat Indonesia berharap tahun ini adalah tahun penuh sejarah bagi timnas Indonesia.
Lolos Piala Dunia kini di depan mata. Hasil 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia berperan besar dalam perebutan tiket Piala Dunia. 1 atau 2 laga saja yang kurang maksimal, maka impian kita akan sirna. Akan tetapi kita harus terus percaya, para pemain dan staf pelatih yang baru bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ya, itulah prediksi daftar 27 pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert, serta prediksi starting line-up Indonesia versus Australia, dan juga prediksi formasi Indonesia versus Australia. Semoga teman-teman menyukainya. Semua prediksi tersebut mimin dapat berdasarkan informasi dan data ya teman-teman. Jadi, mari kita sama-sama memprediksi formasi serta starting line-up Indonesia versus Australia. Komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya teman-teman, tulis prediksi kalian di bawah. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.